Shalom sahabat-sahabat bijaksana channel yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik-baik saja dan hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan kita. Sekarang kita sudah sampai pada buah roh ketujuh, yaitu kesetiaan. Rahasia mengenai pertumbuhan buah roh ada dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sahabatku, setia adalah kata sifat yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berpegang teguh, patuh, taat, tetap. Kesetiaan erat hubungannya dengan tanggung jawab. Kesetiaan juga berhubungan dengan upah, karena setiap orang yang setia pasti mendapatkan upahnya. Perumpamaan tentang hal ini terdapat dalam Matius 25 ayat 14-30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan,
Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Dari cerita tersebut kita belajar mengenai 4 hal. Yang pertama, Allah memberi kepada setiap orang karunia yang berbeda. Ada orang yang mempunyai pengertian bahwa Allah akan memberi upah yang lebih besar kepada mereka yang mempunyai karunia dan kemampuan yang lebih besar. Ini adalah perkiraan yang keliru. Allah memberi kita upah sesuai dengan bagaimana kita menggunakan karunia-karunia kita. Dia tidak membandingkan kita dengan siapapun. Dia akan memberi kita upah sesuai dengan bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki. Kita tidak mempunyai talenta, kemampuan, atau karunia yang sama seperti orang lain. Akan tetapi, kita memang memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi setia dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, lebih banyak tanggung jawab adalah baik. Kedua orang hamba yang menanamkan talenta mereka dengan baik akan menerima lebih banyak tanggung jawab. Namun semua tanggung jawab disingkirkan dari orang yang tidak melakukan apapun dengan talentanya. Dalam kerajaan Allah, tanggung jawab diberikan kepada mereka yang dapat menanganinya. Yang ketiga, orang yang malas mempergunakan karunia Allah akan dihukum. Hamba yang mempunyai 1 talenta tidak melakukan apapun kecuali menyimpannya di dalam tanah, melupakannya, dan tidak peduli lagi. Tuannya mengatakan dia jahat dan malas. Setidaknya ia dapat mendepositokannya di bank dan menerima sejumlah bunga, tetapi ia bahkan tidak mempunyai disiplin untuk melakukannya. Yang keempat, hanya orang yang menginvestasikan miliknya dapat memperoleh upahnya. Ketika dengan iman kita menggunakan talenta yang Allah berikan kepada kita memeliharanya dan mengerjakannya, kita akan mendapatkan yang lebih baik dan diberikan lebih banyak. Talenta ini tidak akan diambil dari kita. Orang yang mempraktekannya akan mendapat yang lebih baik. Akan tetapi, jika kita memutuskan untuk tidak setia dengan talenta yang Allah berikan, talenta itu akan diambil dari kita. Dewasa ini sangat sulit untuk mencari orang yang benar-benar setia. Orang yang setia adalah orang yang dapat diandalkan dan kita dapat menaruh kepercayaan kepada mereka. Kadangkala kita berharap Tuhan memberikan kita suatu pelayanan yang besar, mendirikan gereja yang besar dengan jemaat yang banyak, melakukan mujizat-mujizat untuk memenangkan jiwa-jiwa, dan lain sebagainya. Namun sedikit dari kita yang menemukan rahasia bahwa untuk bisa dipakai Tuhan dalam hal-hal yang besar, kita harus terlebih dahulu didapati setia dalam hal-hal yang kecil. Dalam Lukas 16 ayat 10 mengatakan,
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berharap Tuhan memberikan kita hal-hal besar untuk kita lakukan, adalah lebih baik jika kita melihat apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita selama ini, dan kita melakukan kehendak Tuhan dengan setia dalam semua hal tersebut. Maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah video renungan buah roh ketujuh, yaitu kesetiaan. Marilah kita bersama-sama terus tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar kita dapat mengembangkan semua buah-buah roh dalam hidup kita. Bagi sahabat-sahabat terkasih yang belum menonton video kami sebelumnya, yaitu buah roh pertama kasih, buah roh kedua sukacita, buah roh ketiga damai sejahtera, buah roh keempat kesabaran, buah roh kelima kemurahan, dan buah roh keenam kebaikan, kami sarankan menonton video-video tersebut agar kita semua memperoleh pemahaman penuh tentang ke-9 buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekian renungan kita kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.